Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dida Zakaria dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktek coding Java dari pemrograman desktop. Ya. Pertama kita lihat terlebih dahulu untuk tugasnya itu bagaimana. Tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk mengimplementasikan tipe data, variabel, identifier, keyword, class, object, method, jadi OOP, Object Oriented Programming, mampu mengimplementasikan array atau string dalam method, mampu mengimplementasikan struktur keputusan ya seperti if statement, if else if, switch case, dan ya, nested if. Untuk requirement-nya itu satu, input ini untuk case-nya, untuk kasusnya, studi kasusnya ini adalah restoran. Untuk requirement-nya itu membutuhkan input menu restoran untuk nanti ya, untuk list detail seperti harga, nama, ya kan, kategori, apakah ini makanan atau minuman. Terus field untuk customer menginput pesanan, contohnya mau memesan menu apa dan berapa jumlahnya. Kemudian menghitung total biaya dengan ada beberapa case-nya itu ya seperti termasuk biaya pajak dan biaya pelayanan tambahan 20.000. Selain itu juga ada penerapan diskon dan penawaran khusus. Untuk diskon 10%, untuk pertama itu diskon 10% jika ada keseluruhan total pesanannya melebihi 100.000. Dan untuk yang kedua itu penawaran beli satu gratis, jadi tambahan satu gratis minuman apa saja yang dipilih customer itu ketika pembelian melebihi 50.000. Yang terakhir bisa membeli seluruh tadi dalam satu tampilan. Oke, kita langsung ke kodenya. Yang pertama ya di Java itu basicnya public kelas ya. Jadi seperti ini ada kelas main untuk kelas utama dan ini nanti kelas menu untuk menunya. Untuk kelas main ini yang dieksekusi pertama itu adalah yang ini, function mainnya, public static void main ini. Nah untuk awalnya itu kodenya saya membuat list untuk makanan-makanan yang ada di restoran, diantaranya nasi goreng. Untuk kategori makanan nasi goreng serta harganya mie goreng ya sebagai berikut. Nah untuk kelas untuk tempat menu ini ya sebagai berikut. Kelas menu. Nah ini kenapa saya menggunakan final sedangkan yang ini tidak? Itu karena untuk nama, kategori, dan harga itu cuma dideklarasikan pertama ketika kelas itu diinisiasi. Dan kenapa ini kok private? Itu alasannya untuk mengenkapsulasi, jadi datanya itu flow-nya satu saja lewat kelas ini, jadi lewat setter dan getter. Nah ini untuk public menu ini namanya constructor, dia untuk menginisiasi kelas. Nah di dalamnya itu constructor bisa memberikan nama, kategori, dan harga. Ini sudah sekali inisiasi sudah finalize, tidak akan berubah itu. Kemudian ini untuk mendapatkan nama, ini untuk mendapatkan kuantitas ya, dan ini untuk mendapatkan total harga, total price. Terus di sini ada function public void menu list, ini untuk memprint semua menu-menu beserta harganya. Kemudian ada recalculate total, jadi ketika ini program ini jalan dan customer ingin memasukkan berapa kuantitas yang akan dibeli, setiap memasukkan kuantitas itu akan direkalkulasi ya. Jadi ini untuk function public void set quantity, dimana saat customer memasukkan kuantitas produk yang ingin dibeli, makanan atau minuman. Jadi setiap itu diganti kuantitasnya bertambah atau berkurang, itu direkalkulasi lagi totalnya. Kemudian ini ada public void receipt printing, ini untuk memprint struk ya, untuk menulis harga-harganya.
Ya kurang lebih seperti itu untuk menu, untuk kelas menu. Jadi ini list menu ini akan terdiri dari beberapa kelas menu yang sudah diinisiasi. Kemudian di sini ada boolean choosing true, dimana itu akan tetap true ketika customer ingin terus memilih. Jadi ketika customer ingin memilih terus, itu akan keluar looping dari ini while choosing. Ketika customer bilang oke, sudah saya sudah cukup memilih menu makanannya, maka loopingnya akan berhenti seperti itu. Untuk scanner ini ya Java, basic Java input untuk di terminal nanti. Dari scanner ini dia mendengarkan input dari apa yang dimasukkan misalkan customer atau user ke dalam terminal nanti. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian di sini ada system out println ya, untuk basic ya, untuk basic text gitu, seperti silakan memilih menu atau masukkan jumlah pembelian dan yang lain-lain seperti itu, untuk mengarahkan user ke apa yang program inginkan gitu. Untuk for loop ini ya seperti tadi, memanggil menulis ini tadi, dia akan memprint semua list dari menu-menu ini, nama kategori dan harga. Nama dan harga. Kemudian untuk menu indeks ini, ketika untuk menampung apa yang dipilih customer nanti ya. Terus kemudian bersamaan dengan berapa banyak yang akan dipesan oleh user atau customer nanti. Sini sebagai berikut. System out, masukkan jumlah pembelian, int integer quantity input field. Ini untuk mendengarkan, melisten dari input dari user atau customer nanti. Terus kemudian mengambil apa yang customer pilih dari list menu ini tadi, dan dia set kuantitinya sebagai yang di set oleh customer nanti. Nah, untuk choose again kita bisa. Nah, ini adalah static. Untuk functionnya, ini function istilahnya untuk mensanitasi user. Jadi antara pilihannya y atau n, yes or not. Jadi ketika dilarang itu dia akan terus menanyakan. Nah, untuk y ini nanti customer akan terus memilih. Jadi nah ini while choosing akan true, maka ini akan mulai lagi. Jadi customer silahkan memilih menu lagi, kembali memasukkan menunya apa, kemudian kuantitasnya apa, kemudian apakah akan memilih lagi, dia akan naik lagi. Silahkan memilih menu apa yang akan dipilih, kuantitasnya berapa, jumlah pembeliannya berapa. Kemudian ketika saya sudah selesai memilih, maka n itu akan membuat choosing ini jadi false, maka while loopnya ini akan selesai. Oh ya, yang belum lupa saya masukkan ini choose menu ya. Untuk choose menu function ini nanti dia akan istilahnya untuk men-safeguard. Basically untuk dua function ini itu untuk mensanitasi input user agar user itu memasukkannya hanya sesuai dengan apa yang ada. Jadi misalkan ada 1-10 menunya, user tidak akan memilih 11 atau negatif 1, seperti itu. Semacam safeguard itu seperti pagar gitu, untuk menjaga user tetap stay pada apa yang ada. Nah, kemudian kalkulasi inisiasi untuk all total itu nanti untuk tempat integer total harga, dia akan meloop ke menu-menu tadi. Untuk yang kuantitasnya 0 alias tidak berubah, itu tidak perlu dilakukan penghitungan apapun, tidak perlu dilakukan printing apapun. Jadi kita bisa lewati menggunakan continue, jadi lanjut ke looping yang berikutnya, ke item yang berikutnya. Nah, untuk yang kuantitasnya ada, itu
dia akan menampung jumlah-jumlah dari list item menu tadi ke dalam all total. Kemudian dia akan melakukan printing untuk nama, harga, kuantitas yang tidak nol tadi ya, dan total dari kuantitas dikali harga. Jadi untuk total price, untuk total harganya masing-masing menu. Sistem printout ini ya untuk spasi seperti biasa. Nah, untuk numbering format ini tadi yang juga belum saya bahas itu adalah untuk format rupiah. Jadi lebih memudahkan customer atau user ketika melihat harga, oh ini berapa ribu, seperti itu. Nah, untuk string bonus ini adalah untuk nanti tempat, misalkan ada case dimana tadi ketika pembelian di atas 50.000 dia akan mendapatkan 1 minuman gratis. Nah, itu nanti customer bisa memilih minuman apa saja. Sistemnya sangat sama. Dia akan ya, selamat Anda mendapatkan bonus 1 minuman, nanti diberikan list ya kan. Nah, untuk listnya ini dari 4 berarti untuk sebenarnya dari array ini dia mulainya dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, ini total ada 8 item, berarti ini 0 sampai 7. Tapi untuk kemudian customer, UI dari sisi customer untuk usernya itu akan dimulai dari 1 sampai 8. Nah, makanya itu dimulai dari ST, jadi nomor 4 ya kan. Nah, tapi saya reset, jadi nantinya customer akan memilih minuman, jadi minumannya kan sebenarnya nomor 4, tapi itu nomor 1 gitu, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, nantinya customer memilih ya seperti memilih menu di atas tadi sebelumnya. Dia akan choose menu ini untuk tetap memilih dari yang tadi yang diberikan oleh dari sistem. Jadi agar user itu tidak memilih, misalkan dari 4 minuman itu user akan memilih nomor 5 itu. Jadi untuk menjaga agar user tidak memilih nomor 5 itu, hanya bisa nomor 4, 1 sampai 4 seperti itu. Kemudian nanti bisa selamat, Anda telah memilih selamat setelah mendapat 1 bonus minuman gratis, Anda telah memilih bonusnya apa sebagai bonus minuman, seperti itu. Kemudian untuk spasi lagi untuk mempermudah membaca nanti. Ketika totalnya itu, nah ini untuk case yang berikutnya itu adalah ketika total biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 100.000, maka akan dapat diskon 10%. Nah, untuk apa yang dipesan tadi, untuk makanan dan minumnya itu akan mendapatkan 10%. Nah, oh ya, untuk perlu di-mention ini untuk sistem ini itu perhitungan persen diskonnya itu adalah untuk sebelum pajak dan service fee atau biaya tambahan untuk pelayanan seperti itu. Jadi untuk makanan minuman saja yang dikurangi oleh diskon. Jadi diskon ya kan, dia dapat 10%, ya kita langsung bagi saja kan, 10% itu 1/10 dari 100, kita bagi langsung saja 100, jadi totalnya dikurangi 1/10 dari total, seperti itu. Kemudian ini untuk service fee tambah 20.000. Terus kemudian ini untuk pajak ya kan, pajak ditambah pajak 10%. Nah, kemudian nanti akan memprint total akhir termasuk diskon pajak dan server fee. Nah, berikut adalah eksekusi programnya. Pertama kita compile dulu menggunakan Java. Ini kita cek dulu Java versionnya. Untuk versionnya ini 21. Java-nya juga, JVM-nya juga sama. Versinya 21. OpenC3 ya. Kita compile Java C main.java. Kita jalankan Java. Nah, dia akan silahkan memilih menu. Nah, ini kita punya pilihan, ini kita masukkan nomor menunya. Misalkan saya ingin pesan nasi goreng 5 seperti itu. Kita pilih nomornya 1, kuantitasnya 5. Apakah ingin memilih lagi? Katakan saya tambah es teh 5 juga. Es teh berarti 5.
jumlah pembelian 5. Ketika saya sudah selesai memilih, saya pencet N, saya pilih N. Nah, karena saya tadi membeli itu totalnya di atas 50.000, maka saya dapat memilih satu bonus minuman. Nah, di sini saya memilih es teh. Saya bisa. Anda telah memilih es teh sebagai bonus minuman seperti itu, service fee. Itu ada sudah tertulis service fee dan pajak 11%, maka ya termasuk pajak segitu. Nah, untuk yang kasus 100.000 ini seperti kita run lagi programnya. Kita kan nasi gorengnya, kita beli 10, kita beli juga es teh 10 seperti ini. Tidak ada, saya akan masukkan untuk minumannya sama es teh. Anda mendapatkan diskon 10% karena telah pembelian, harganya menjadi 118 seperti itu. Sekian dari saya, ini adalah praktek dari saya. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.